Ya, Mas Seno ya, PDIP itu nyaris tidak bisa mencalonkan di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur kalau tidak ada putusan MK. Betul. Nah pertanyaan saya, apakah PDIP ini memang merasakan sendiri ada praktik yang namanya koalisi partai itu memborong seluruh tiket memang sengaja untuk menciptakan calon tunggal? Oh ya, kalau kita bicara judul malam ini ya Mbak, Pilkada agak lain, itu saya jadi ingat dan susah untuk menghindarkan memori saya tentang lagu yang agak lain itu. Mau nyanyi? Ya, agak lain kamu itu kan, itu yang viral beberapa waktu yang lalu pada saat pagi hari Bang Hensat ikut demo di DPR waktu itu. Jadi susah untuk tidak mengingat kembali bahwa itu ada putusan MK di sana yang menyebabkan pilkada kita kali ini menjadi jauh lebih kompetitif karena ambang batasnya diturunkan dan memungkinkan bagi kami untuk bisa mengajukan calon di banyak tempat. Dan jika bicara tentang spirit agar kemudian tidak terjadi satu blokade politik, agar kemudian misalnya kami sebagai partai tidak bisa mengusung calon karena memang secara threshold ambang batas kita tidak cukup, faktanya memang setelah itu dimungkinkan secara konstitusional untuk kami mengajukan, di provinsi-provinsi besar misalnya yang ikonik seperti yang disebutkan Mbak Sylvia tadi di Jawa Timur, di Jakarta, di Banten bahkan, kita mengajukan nama-nama calon kami sendiri, terlepas dari apakah itu dianggap tidak populer pada waktu itu, tetapi kami dapat mengajukan calon sendiri dan membuktikan bahwa kita berani anti mainstream. Dan hingga hari ini kami komit pada semangat itu. Artinya jika di dalam beberapa situasi kami mengajukan calon tunggal pun, misalnya di satu daerah, itu juga tidak terlepas dari sebuah logika yang saya kira rasional ya. Artinya kalau bicara Surabaya misalnya, Jawa Timur banyak sekali calon tunggal tadi. Ada Surabaya, ada Trenggalek, kemudian Gresik dan lain sebagainya. Yang mana mayoritas ini memang kader kami. Jadi di Surabaya Eri Armuji, Mbak Titi tadi menyebutkan, dua-duanya kader kami. Dan secara elektabilitas memang surveinya sangat tinggi. Di Trenggalek juga sama, secara elektabilitas surveinya sangat tinggi. Nah tentu saja bukan menjadi suatu kepentingan kami dong untuk mengajukan nama lain hanya semata-mata demi menghindari calon tunggal. Maka logikanya harusnya ada dong kekuatan poros politik lain yang berani untuk menantang kekuatan ini. Kalau tidak ada ya masa kami mau tolak pada saat ada partai politik lain yang bergabung dengan kami. Sehingga pada saat akhirnya kesimpulan yang kami lakukan adalah kami mengusung calon yang berkesimpulan sebagai calon tunggal. Tentu itu bukan suatu upaya untuk kemudian mengebiri kesempatan politik calon lain. Tapi ini karena memang logika rasionalnya secara kualitatif ini masuk akal. Di Jakarta juga sama. Ya, kalau contohnya Surabaya kita bisa memahami ya ketika memang petahana punya elektabilitas yang begitu tinggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.